Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Sola Scriptura adalah ajaran bahwa Alkitab adalah otoritas final dalam segala hal yang dibahasnya. Tetapi ini tidak berarti kita mengabaikan konsili, tradisi-tradisi, atau sejarah gereja. Artinya, dalam segala hal yang dibahas Alkitab, kitab suci adalah otoritas final. Jadi ketika ditanya bagaimana gereja awal mempraktikkan Sola Scriptura sebelum Alkitab selesai ditulis, kita menjawab bahwa mereka menilai kebenaran rohani dengan cara yang sama seperti kita orang Protestan lakukan hari ini dengan kitab suci. Dalam hal mereka yang hidup sebelum penyelesaian perjanjian baru, mereka menggunakan kitab suci perjanjian lama. Praktek ini persis seperti yang kita temukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke dalam ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Konteksnya adalah bahwa Paulus dan Silas telah pergi ke sebuah sinagog di Tesalonika dan ia berargumen dari kitab suci. Ayat yang kedua, bukan dari tradisi untuk menjelaskan siapa Kristus itu,
Hal ini penting karena perjanjian baru belum selesai ditulis. Rasul Paulus menggunakan kitab suci perjanjian lama untuk berbicara tentang Kristus. Faktanya, ia begitu efektif sehingga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah dan beberapa wanita terkemuka meyakini. Di ayat yang keempat, artinya kitab suci digunakan untuk membela iman Kristen baik kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tidak ada rujukan kepada tradisi dalam bentuk apapun. Teks selanjutnya mengatakan bahwa Paulus dan Silas pergi ke Berea dan masuk ke sinagog orang Yahudi di ayat yang ke-10, dan orang Yahudi ini disebut dan orang-orang Yahudi ini disebut berbudi luhur karena mereka menyelidiki kitab suci untuk memastikan kebenaran perkataan Paulus. Mereka tidak memeriksa tradisi melainkan kitab suci. Kita dengan jelas melihat bahwa konsep sola scriptura dikukuhkan dalam kitab suci. Orang Yahudi menggunakan kitab suci, bukan tradisi, untuk memverifikasi ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, mereka disebut sebagai orang-orang yang berjiwa mulia karena melakukannya. Hal ini berarti bahwa gagasan untuk merujuk pada firman Allah untuk menilai kebenaran rohani dikukuhkan oleh Rasul Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa gereja mula-mula melakukan hal yang sama. Mereka merujuk kepada kitab suci yang ada untuk memverifikasi apa yang secara rohani benar, karena mereka pasti mengikuti ajaran para rasul. 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.